Orang dengan level tolol paling tinggi itu tolol, Harta orang tua dijual demi judi. super tolol, AS skala bermain judi. tolol extraordinary. Kecanduan judi online, seorang anak bersama seorang rekannya mencuri Ya orang-orang yang main slot. Banyak banget berita yang ngebahas tentang orang yang melakukan tindak kriminal demi judi. Mereka udah rugi jutaan bahkan miliaran. Bahkan menurut Menkominfo itu bilang kalau di beberapa situs, di salah satu situs itu perputaran uangnya 2,2 T per bulan. Itu duit semua. Pertanyaannya kan, kenapa? Kenapa ada orang yang walaupun udah tahu bakalan rugi, itu tetap main judi? Ini adalah rokok elektrik. Apa persamaan rokok elektrik dengan rokok konvensional? Ya, sama-sama diisep, sama-sama ngeluarin asap, dan sama-sama mengandung nikotin. Nah, nikotin inilah yang nyebabin kenapa orang candu dengan rokok. Kenapa nikotin bisa menyebabkan candu? Jadi nikotin ini bisa ngaktifin reward system di dalam otak, kayak dopamin. Nah, kalau misalkan dopamin ini dihasilkan di otak, kita akan ngerasa senang, ngerasa tenang, ngerasa puas gitu. Nah, bukan cuma rokok yang bisa ngasilin dopamin, kegiatan lain juga, misalnya olahraga, main sosial media, konsumsi alkohol, drugs, termasuk judi. Judi juga bikin kecanduan. Nah, bedanya adalah kalau misalkan nikotin itu kan dikonsumsi, terus zat kimianya itu masuk ke dalam tubuh, terus otak merespon, dan hasil responnya adalah menghasilkan dopamin. Kalau misalkan olahraga, kita bergerak 10-20 menit, otak kita bakalan ngasilin dopamin juga. Nah, kalau misalkan judi, itu cara kerjanya adalah dengan distorsi kognitif. Ini sama kayak orang main game. Udah lost streak berkali-kali nih, terus ada pikiran untuk bilang sekali lagi deh. Padahal itu udah jam 4 pagi, dan ngomong sekali lagi itu udah berkali-kali. Nah, iya kayak gitulah. Ketika orang udah judi terus rugi, ada pikiran untuk melakukan taruhan lebih gede dari sebelumnya. Ya, yang ada di pikirannya adalah seenggaknya duit yang rugi tadi itu bisa balik ke gua. Kalau misalkan duitnya udah habis, ya jual aset. Cara judi yang cepat dan bisa taruhan gede sekaligus itu cenderung lebih bikin candu. Betul, slot. Judi itu sebuah sensasi. Di judi itu lo ada rasa deg-degannya, ada bentuk euforianya. Orang yang kecanduan judi itu disebut dengan gambling disorder. Nah, orang yang udah kecanduan judi itu sulit mengendalikan dirinya untuk nggak berjudi. Biar lebih jelas, mungkin kita samakan dengan orang perokok. Walaupun nggak sama ya, tapi kita samakan dengan perokok. Perokok itu kalau misalkan udah makan, pasti ngerokok. Nggak pasti sih. Agak aneh kalau misalkan nggak ngerokok. Udah makan, nggak ngerokok. Kalau misalkan ngopi tanpa ngerokok itu aneh banget gitu. Nah, orang yang nggak ngerokok itu aneh kepada si perokok. Kenapa dia ngabisin duitnya untuk dibakar? Kalau misalkan ditabung selama setahun bisa beli motor, walaupun dia nggak punya motor. Tapi ya, lu paham lah, ada ketidakpahaman antara orang yang ngerokok dan orang yang tidak merokok. Nah, sama kayak kita yang nggak paham terhadap orang yang udah pernah judi dan kecanduan judi. Sekali lagi, perokok sama penjudi tuh beda. Orang yang udah kecanduan judi, dampaknya tuh bukan cuma buat dirinya sendiri, tapi ke dirinya dan keluarga terdekatnya. Bahkan ngelakuin tindakan kriminal. Orang-orang yang udah kecanduan judi tuh aneh-aneh gitu. Gue mau cerita, kemarin gue lagi duduk sambil main laptop di stand dagang temen gue. Jadi temen gue itu lagi dagang makanan. Terus ada bapak-bapak yang lagi beli. Terus dia ngeliat gue yang lagi main laptop, dia tanya, "Mas, itu laptop bagus, berapa?" Terus gue sebagai anak muda biar ramah gitu, gue jawab aja. Terus gue tanya, siapa tahu kan gue bisa ngebantu. "Emang buat apa, Pak?" Terus si bapaknya bilang, "Buat main Zeus." Terus gue bingung. Bapaknya bilang, "Oh iya, karena mata saya itu udah mulai rabun. Jadi kalau misalkan di HP tuh kekecilan, jadi butuh laptop." Terus gue bilang, "Enggak sekalian beli TV, Pak." Jangan salah, bukan cuma orang miskin yang harus jual motor embernya untuk bisa main slot. Tapi orang kaya juga bisa kecanduan dengan judi. Ya, emang lu kira kenapa ada kasino di Las Vegas? Itu orang-orang yang datang sebagian orang kaya loh.
orang kaya yang mencari kesenangan di sana. Dari penjelasan sok tahunya gua itu, ada dua alasan kenapa orang sulit berhenti dari judi. Yang pertama adalah tentu pikiran untuk bisa ngembaliin kerugian dari judinya. Dia udah mulai terus rugi, ya pengen ngembaliin kerugiannya. Yang terjadi adalah makin rugi. Dan yang kedua adalah untuk senang-senang aja, mencari kesenangan dari judi, kayak udah jadi kebutuhan ketika stres gitu. Ada hormon adrenalin yang memacu jantung untuk tetap bersemangat. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya ngeberhentiin kecanduan judi ini? Dan akhirnya gue berhenti, tapi cuma seminggu. Jawabannya adalah gua nggak tahu. Gua bukan psikolog, tapi cara terbaik adalah dengan menyadarkan bahwa judi itu bikin dia ngelarat. Dan kebanyakan orang yang udah kecanduan judi itu ngerasa nggak kecanduan judi loh. Orang yang kecanduan rokok itu nggak ngerasa kecanduan rokok loh. Dan menyadarkan itu langkah pertama. Dan selanjutnya adalah butuh bantuan. Kalau misalkan ada layanan untuk berhenti merokok, kenapa nggak dibikin layanan untuk berhenti berjudi? Ya agak sulit sih karena anggota. Itu aja video kali ini. Gua tahu penjelasan gua agak aneh. Gua Panji. Semoga bermanfaat. Percaya.